Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Ida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Ini terima kasih sekali Bunda Ida sudah berkenan untuk meluangkan waktu dalam kegiatan pendampingan individu yang ke-6 terkait dengan tujuan dan proses pemetaan aset yang kemarin sudah Bunda lakukan diskusi ya, bersama dengan aktor-aktor yang lain dan tentunya juga bersama dengan Bu Yanti ya, Bunda Yanti. Pada kesempatan ini hanya untuk cross check saja Bunda, ya, cross check saja tentang apa yang kemarin sudah didiskusikan ya. Kemarin Bunda Ida bersama teman-teman mendiskusikan tentang pemetaan aset. Yang ingin saya ketahui dalam proses diskusi tersebut, bagaimana Bunda bisa memahami proses pemetaan aset itu sehingga melalui diskusi bisa berlangsung dengan baik. Yang saya tanya itu bagaimana prosesnya Bunda bisa mengidentifikasi untuk aset-aset yang dimiliki oleh sekolah ataupun yang ada di sekitar lingkungan sekolah yang termasuk aset. Monggo silakan ya Bunda. Ya, terima kasih Ibu. Baik, yang pertama kemarin kami berkolaborasi Bunda Yanti, bunda-bunda di sekolah dan juga dari wali murid, kami melakukan pemetaan untuk aset yang ada di sekolah kami. Yang pertama yaitu aset modal manusia, itu terdiri dari yang pertama guru. Kami ada aset 5 guru yang sudah sertifikasi, kemudian ada 3 guru calon guru penggerak, kemudian terdapat 1 bunda koordinator besar sekolah TKIT Al-Mawaddah. Kemudian yang kedua, tandiknya terdapat kepala TU dan juga 2 security sekolah. Terus komite juga mendukung penuh dengan program yang ada di sekolah kami. Terus selanjutnya ada pengawas juga, pengawas sekolah rutin melakukan pendampingan, pemantauan dan pembinaan pada kami sekolah. Jadi sebelum proses diskusi dilakukan mungkin sudah ada pengantar dari Bunda Yanti ya, bagaimana keinginan untuk memetakan aset dari sekolah, aset yang dimiliki oleh sekolah itu Bunda Yanti sudah memberikan batasan-batasan. Oh, maksudnya tadi ada modal-modal tadi ya. Berarti kan paling tidak audiens sudah paham mau dibawa kemana gitu ya. Jadi ada aset modal utama yang TKIT Al-Mawaddah ada 1 modal manusia, yang kedua modal sosial, kemudian yang ketiga ada modal fisik sekolah. Jadi itu yang saya maksud bagaimana proses Bapak Ibu atau Bu Bunda Ida ini mengidentifikasi dapat mengidentifikasi itu sudah ada gambaran arahan dari CCP atau dari Bunda Yanti untuk menggiring aktor-aktor ini untuk berpikir ke arah sana. Kemudian setelah disampaikan oleh Bunda Yanti seperti itu, tentunya audiens termasuk Bunda Ida di sini berpikir, wah aset apa sih yang termasuk ini, aset apa sih yang termasuk ini. Nah itu ada kendala kemana? Kami bersama-sama kemarin itu kami bersama-sama untuk mencari. Kalau kendala yang berarti kendala sih enggak ya. Kita saling berkolaborasi menentukan aset-aset yang ada di sekolah kami. Kalau sebuah kendala, kalau tantangan ada enggak tantangan? Misalnya menentukan ini termasuk aset yang bisa dipakai di sekolah misalnya, masuk aset sekolah karena bisa dimanfaatkan oleh sekolah. Tapi ini kalau kita pakai nanti ada masalah kan? Itu ada enggak? Kemarin tidak ya. Semuanya bisa contohnya misalnya ada aset
lingkungan misalnya. Lingkungan berarti kan di sekitar Iya. sekolah itu lingkungan otomatis mungkin lingkungan masyarakat atau apa. Tapi kita ternyata begitu itu bisa dipakai untuk aset untuk anak-anak, bisa untuk belajar anak-anak. Tapi kendalanya atau tantangannya ya itu. Terus apa namanya harus ngomong dulu, izin dulu, bisa apa enggak gitu, maksudnya tantangan seperti itu. Tapi ada. Kita pernah juga melakukan kegiatan di lingkungan sekitar. Alhamdulillah kita diberikan izin, diperbolehkan memakai, misal di sebelah itu ada taman pisang, kebun pisang, kita izin. Alhamdulillah didukung boleh. Itu maksud saya digunakan. kan mungkin apa namanya termasuk modal sosial, ya modal sosial bagaimana sekolah berinteraksi dengan masyarakat kita sehingga terjalin hubungan yang baik. Kalau misalnya ada kegiatan-kegiatan seperti itu, kita juga tidak akan susah-susah kan, karena kita berjaga berbaik dengan masyarakat. Oke, terima kasih belajar. Kemudian berikutnya pada waktu kemarin berhasil memetakan aset, otomatis aset ini kan nanti akan dimanfaatkan oleh sekolah. Udah bayang nggak sekolah punya aset segede? Iya, kemarin saya kebayang gambaran. Iya, ternyata itu aset sekolah kami ya, gitu. Sebelumnya memang tidak terbayangnya ya hanya bu guru, terus anak, wali murid, taman yang dimiliki. Ternyata luas cakupannya. Itu perasaan juga gimana setelah berhasil mengidentifikasi? Masya Allah, luar biasa. Biasa sekali ya. Banyak sekali aset yang bisa dimanfaatkan sekolah untuk membuat pembelajaran bagi anak itu semakin bermakna, semakin anak-anak merasa senang, dan tujuan pembelajarannya juga tercapai. Nah sekarang pada waktu diskusi yang biasanya terjadi apa ya istilahnya tarik ulur dengan teman-teman, ada yang setuju, ada yang setuju, ada yang sepakat, ada yang tidak sepakat. Nah, ini sebenarnya untuk menentukan aset, menentukan itu termasuk aset bisa dipakai oleh sekolah, bisa bermanfaat, pertimbangan itu apa? Pertimbangan yang pertama itu segi kemanfaatan, manfaat untuk anak, kemudian ini apa dari segi perizinan ya, boleh digunakan apa enggak, terus selain itu segi keamanan anak juga. Keamanan juga ini, jadi tidak cuma bermanfaatan, tapi keamanan ya. Karena itu apalagi anak-anak dibawa keluar ya, kalau misalnya kalau dalam aset itu menggunakan aset dalam ini tidak masalah, tapi kalau di luar kan memang harus banyak pertimbangan ya, pertimbangan menyesuaikan dengan pemakaian dari Nah setelah kemarin berdiskusi, itu setelah diskusi ditutup, mungkin kan masih kepikiran, masih apa ya sebenarnya kita mah kok belum ngomong ini harusnya ini, mungkin ada nggak? Masih ada nggak dalam pemikiran itu? Masih ketinggalan, asetnya ada ketinggalan gitu. Kalau insya Allah sih sudah tertuang semua ya. Semuanya sudah tertuang, sudah tertuang semua, berarti tinggal bagaimana votingannya ya, voting untuk memanfaatkan program apa, ini untuk apa, kan tidak semuanya kan dengan adanya pemetaan aset itu itu bagaimana? Gambaran Ibu juga ke depannya ini kan sudah akhir tahun ajaran kita sudah punya pemetaan aset, besok itu saya punya program ini yang pakai aset apa ya, itu lah gambaran Ibu juga. Iya, saya melihat program di sekolah ya, kaitannya nanti melihat misal kegiatan
Femgate gitu, Femgate itu berarti hubungannya dengan wali murid, terus kemudian dengan lingkungan sekitar, berpikir untuk penempatan parkir, kita juga harus izin masyarakat depan untuk parkir, lahan parkir seperti itu, dan kegiatan yang lainnya. Jadi ini sudah teridentifikasi semuanya. Tinggal besok sebelum tahun ajaran baru kan biasanya ada kayak rapat kerja guru-guru ya, Iya, membuat program-program kegiatan termasuk program kurikulumnya sendiri ya. Ini mungkin masih bisa langsung disebarkan ke teman-teman ya. Jadi bisa langsung ini program misalnya bukunya ini disesuaikan. Iya betul, disesuaikan. Ya semoga dengan adanya diskusi kemarin TKA ini sudah punya pemetaan aset yang betul-betul sudah fix, sehingga pada saatnya Bapak Wabah guru-guru ini sudah bisa voting untuk rencana-rencana program yang akan dilaksanakan. Iya, seperti itu. Saya kira itu saja baiklah. Terima kasih untuk waktunya. Terima kasih kerjasamanya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.